Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Paputungan dengan NIM 4114244042, mahasiswa program studi pendidikan matematika kelas B Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi dari dekadensi moral, narkoba, dan korupsi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Yang pertama, tantangan di era modernisasi. Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia tengah menghadapi berbagai tantangan di tengah gelombang modernisasi yang melanda masyarakat. Arus globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup, nilai-nilai, dan paradigma masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, umat Islam harus mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, serta memperkuat fondasi spiritual dan moral untuk menjawab tantangan zaman. Yang pertama ada dekadensi moral. Dekadensi moral terdiri dari 3. Pertama, kemerosotan nilai etika. Kedua, gaya hidup hedonistik. Dan ketiga, degradasi perilaku sosial. Yang pertama, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai sektor kehidupan masyarakat telah mengikis nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi fondasi masyarakat muslim. Yang kedua, gaya hidup hedonistik. Tren konsumerisme, individualisme, dan hedonisme yang didorong oleh industri hiburan dan media massa telah menggeser prioritas masyarakat dari pengembangan spiritual dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, degradasi perilaku sosial. Fenomena seperti kenakalan remaja, kekerasan, dan penyalahgunaan zat adiktif mengindikasikan adanya krisis identitas dan kurangnya bimbingan moral di tengah masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkoba. Ada efek pada individu, dampak sosial, dan ancaman bagi masa depan. Yang pertama, efek pada individu. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius seperti overdosis, ketagihan, dan gangguan psikologis. Hal ini dapat menghancurkan masa depan individu dan memutus potensi mereka. Yang kedua, dampak sosial. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat memicu peningkatan tingkat kejahatan, kekerasan, dan masalah kesehatan masyarakat. Hal ini dapat melemahkan struktur sosial dan menghambat perkembangan masyarakat yang sehat. Yang ketiga, ancaman bagi masa depan. Jika tidak ditangani dengan serius, penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi generasi muda, menghancurkan harapan dan cita-cita mereka, serta menghambat kemajuan masyarakat muslim secara keseluruhan. Berikut ada korupsi, virus yang merusak integritas. Ada korupsi di sektor publik, korupsi di sektor swasta, dan dampak korupsi. Praktik korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan layanan publik telah merampas hak warga negara dan menghambat pembangunan yang adil dan merata. Korupsi di sektor swasta. Praktik suap dan gratifikasi dalam dunia bisnis telah mendistorsi iklim persaingan yang sehat, merugikan konsumen, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada dampak korupsi. Korupsi telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpin, serta menjadi penghalang bagi pembangunan moral dan spiritual umat muslim. Baiklah, untuk mencegah dampak modernisasi dari ketiga hal tersebut, kita harus memperkuat komitmen spiritual. Ada penguatan pemahaman agama, yaitu memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam melalui studi Al-Quran, hadis, dan warisan intelektual dapat membangun umat muslim, memperkuat fondasi spiritual dan moral mereka. Ada meningkatkan kepedulian sosial, ada membangun komunitas yang religius, dan ada memprioritaskan pendidikan. Peran pemimpin dalam menjawab tantangan. Ada keteladanan moral. Pemimpin muslim harus mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat dengan menunjukkan integritas, kejujuran, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pemimpin harus produktif dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang selaras dengan ajaran Islam. Ketiga, kolaborasi lintas sektor. Pemimpin harus mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil untuk menciptakan solusi komprehensif bagi tantangan yang dihadapi. Strategi memperkuat ketahanan spiritual. Ada pendidikan holistik, penguatan institusi keagamaan, kepemimpinan transformatif, dan pembangunan masyarakat madani. Yang pertama, pendidikan holistik. Mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif dengan menyeimbangkan pengetahuan umum dan penanaman nilai-nilai spiritual dapat membekali generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman. Penguatan institusi keagamaan. Memperkuat peran dan fungsi institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan lembaga dakwah dapat menjadi pusat pembinaan dan penguatan iman serta moral masyarakat.
ada kepemimpinan transformatif. Memilih dan mendukung pemimpin yang memiliki visi, integritas, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam dapat menjadi katalisator bagi perubahan positif di tengah masyarakat. Yang berikut ada pembangunan masyarakat madani, mempromosikan terwujudnya masyarakat muslim yang maju, adil, dan beradab dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kemanusiaan universal. Menyongsong masa depan yang lebih baik. Tantangan ada dekadensi moral, peluangnya penguatan komitmen spiritual, ada penyalahgunaan narkoba, peluangnya pemberdayaan generasi muda, ada korupsi, peluangnya kepemimpinan yang berintegritas. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.